Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini adalah hari terakhir ya dari Open House Pendidikan ITB 2023. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk rekan-rekan semua, para future leaders, para calon mahasiswa ITB yang telah hadir. Rasanya kalau tadi sudah ada yang hadir dari jam 6, jam 7 pagi, ataupun jam 8. Tentunya untuk mendapatkan informasi maupun juga kita akan banyak sekali agenda-agenda menarik di pagi hari ini ya. Senang sekali saya Ajeng Ayu, kalau Dian Sastro jadinya Jeng ya, kalau saya Jeng Ayu. Sebagai bukan gadis keretek tapi gadis kretek ahli tulang ya. Senang sekali rasanya bertemu spirit yang luar biasa dengan para calon mahasiswa ITB. Tadi sudah banyak sekali kita bersenang-senang. Kita ada workshop juga nanti tentunya ya. Dan tentunya pagi hari ini kita akan ada inspiration talk. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau di tahun 2023 ini kita open house ini mengusung tema yang luar biasa. Ada yang tahu temanya apa? Wih, kalau yang hadir dari hari pertama pasti sudah tahu, tema Open House tahun ini mengusung tema sustainability ataupun juga future together. Ada yang masih ingat tentunya untuk yel-yelnya? Oke, ketika saya berbicara future, teman-teman menjawab together. Siap semuanya ya? Oke, future, future, future. Together ya, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semua. Karena hari ini bukan hanya yang menyaksikan live melalui Sabuga ITB, tapi juga tentunya rekan-rekan juga bisa menyaksikan melalui Zoom ataupun juga melalui YouTube ITB Official ya. Hari ini luar biasa karena tentunya semangat bersama membangun masa depan yang berkelanjutan. Tentunya teman-teman akan memulai perjalanan menuju masa depan berkelanjutan bersama ITB ya. Tentunya di mana perjalanan ini akan tentunya ada tempat sebagai tempat ilmu ya, lalu juga inovasi dan kolaborasi berpadu untuk membangun dunia. Ini luar biasa karena tentunya teman-teman akan selalu bisa mengambil peran untuk mencari solusi-solusi terbaik ya. Karena tadi sudah disampaikan Bu Reni, tadi sudah disapa teman-teman semua oleh Rektor ITB, in harmonia progressio gitu ya, locally relevant, globally respected. Jadi kalau nanti teman-teman sudah menjadi mahasiswa ITB, rasanya sudah akan siap begitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan nanti ya. Oke, tidak terasa tentunya hari ini adalah hari terakhir Open House ITB, di mana acara ini dimulai dari hari Jumat tanggal 1 hingga tanggal 3 hari ini, di mana acara ini tentunya juga kemarin hari pertama sudah ada informasi terkait penerimaan mahasiswa baru, sudah ada what's new di tahun 2024 nanti di program studi ataupun juga di kampus Cirebon. Kemarin tentunya yang paling banyak rasanya sudah ribuan para calon mahasiswa ITB memadati Sabuga begitu ya, untuk mengenali juga fakultas dan sekolah yang ada di ITB. Nah, selama rangkaian acara Open House Pendidikan ITB ini kemarin banyak sekali acaranya, terus juga ada penjelasan terkait multi kampus maupun juga informasi penerimaan dan rencana program studi baru ya. Nah, teman-teman juga pastinya sudah mengetahui ya program studi apa saja yang kira-kira nanti akan ada di kampus Cirebon ya. Pastinya juga sudah ada booth-booth pameran yang rasanya teman-teman sudah mengunjungi booth pameran kemana saja? Sudah ke fakultas sekolahnya sudah? Oke. Nah, tentunya juga di hari ketiga ini adik-adik juga akan mengikuti rangkaian acara yang tentunya tidak kalah seru. Wah, luar biasa ya. Karena hari ini kita akan membahas mengenai inspirational talk. Yang pertama juga hari ini terkait katalis merah putih. Nah, apa sih katalis merah putih itu? Nah, kita tentunya akan ada penjelasannya, nanti akan disampaikan juga oleh Bapak Dr. Carolus Boremius Rasrendra. Nah, sudah hadir bersama kita. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Rasrendra. Wah. Beliau dari program studi teknik kimia FTI ITB. Siapa yang mau masuk teknik kimia FTI ITB?
Wah, ada juga Pak di belakang sana. Nah, sudah terlihat raise hand di belakang sana ya. Lalu juga yang kedua akan ada Inspiration Talk. Lalu juga terkait bersama alumni ITB nanti di Inspirational Talk yang kedua dari kampus Cirebon. Tentunya juga beliau sudah bekerja di perusahaan internasional ya. Nanti juga akan ada Farhan, alumni program studi perencanaan wilayah dan kota ITB kampus Cirebon tahun 2017 yang saat ini bekerja sebagai Executive Assistant atau CEO atau Chief Representative Officer atau NCT Indonesia. Wah, mantap ya. Hari ini juga tentunya akan ada informasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Jadi pastikan teman-teman yang hadir hari ini ya terus menyaksikan acara open house ini dari pagi hingga sore nanti ya. Kemudian yang terakhir dan tentunya tidak kalah penting dan luar biasanya, kita akan simak informasi penerimaan mahasiswa baru program Sarjana tahun 2024 nanti. Setelah kita kemarin itu sudah mendengar penjelasan fakultas dan juga sekolah yang ada di ITB ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Jadi stay tune hingga sore nanti di Open House Pendidikan ITB. Ya, baik, kalau begitu kita akan segera memulai kegiatan yang pertama. Langsung saja kami mengundang kepada Bapak Dr. Carolus Borromeus Rasrenda atau Pak Rasrendra ya, STMT dari program studi Teknik Kimia FTI ITB untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak, apa kabarnya Pak Rasrendra? Mbak Ajeng. Sudah hadir dari pagi ya Pak ya? Dari pagi. Nah. Tes ya. Oke, mungkin bisa menyapa dulu Pak para future leaders dan juga para calon mahasiswa ITB, silahkan Pak Rasrendra. Selamat pagi semuanya. Future Leader. Oke, kita akan bersama-sama, moga-moga saya nanti bisa sharing seperti yang diharapkan bahwa kami punya pengalaman, saya sebagai pengalaman pernah belajar di ITB, sekarang mempunyai tugas mengajar di ITB, dan beberapa tugas-tugas yang saya lakukan dalam komersialisasi katalis merah putih, ringkas nanti akan disampaikan dan Mbak Ajeng sudah membuat suasananya panas dan moga-moga nanti bisa membuat para hadirin semakin panas, para calon-calon mahasiswa semakin semangat dan semakin panas untuk ikut bergabung dan berjuang bersama kami. Ya, itu kuncinya ya Mbak Ajeng ya. Itu perkenalan di awal dulu. Siap. Silakan Mbak Ajeng. Oke, silakan Pak. Nah, kira-kira untuk sesi yang pertama ini Pak, kita akan bahas mengenai katalis merah putih. Nah, rasanya sudah terlihat baju kita juga hari ini sudah merah putih banget ya Pak. Nah, sudah ada bendera merah putih juga. Mungkin silakan Pak, dimulai saya terkait katalis merah putih ini pastinya juga sudah sangat penasaran. Silakan Pak. Saya sambil berdiri saja. Boleh, ya, silakan, supaya nggak kaku. Monggo Pak, silakan. Supaya terasa di depan kelas ngobrolnya dan baik, selamat pagi semuanya. Panggilan saya seperti inisial saya, CB atau CB tergantung pada pengejaan, mau pakai bahasa Indonesia, CB boleh, agak kebarat-baratan dikit, CB juga boleh. Dan ketika mengajar saya selalu mengenalkan mau pakai CC berapa, 500 atau 1000, yang tersenyum akan paham dengan sesi seperti ya. Baik, saya akan menyampaikan ringkas pada sesi di sini pengantar. Ada 2 video untuk membantu kita diskusi, mengenalkan keinginan tawan apa itu katalis merah putih dan bagaimana proses pembelajaran saya dari kelompok kalian Rekayasa Katalisis dan Sistem Pemproses dari Fakultas Teknologi Industri, dan dalam pengajaran tugas saya mengajar di Teknik Bioenergi dan Kemurgi, lalu di Teknik Kimia dan Teknik Pangan kami mempunyai tugas selain mengajar juga melakukan penelitian dan pengabdian ke masyarakat untuk melakukan komersialisasi ini. Silahkan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan mulai dengan video 2 menit untuk memberikan gambaran apa yang kami kerjakan, tantangan-tantangan yang kita miliki, yang kami perjuangkan. Boleh diputar videonya? Mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Pada saat ini upaya koordinatif tersebut telah menggerakkan berbagai program
yang meningkatkan produktivitas kebun-kebun milik rakyat. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian sawit yang efektif, efisien, serta berkesinambungan juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia perkebunan yang terampil. Diperlukan tantangan untuk sebuah inovasi. Tantangan untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Bapak Presiden beserta Menko Perekonomian telah memberikan arahan. Kita harus mencari inovasi teknologi terbaru kelapa sawit untuk jadi produk energi terbarukan dan makanan sehat. Sesuai instruksi Bapak Presiden, sudah waktunya kita tidak hanya berpikir hanya untuk laboratorium saja, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk rakyat Indonesia. Kami percaya kalau kelapa sawit memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui dan menjadi bahan baku yang membawa banyak kebaikan lainnya. Penelitian demi penelitian terus dilakukan. Dan dengan teknologi yang kami miliki, terungkap banyak inovasi yang berasal dari kelapa sawit. Dengan inovasi ini, kami siap untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Satu kebaikan akan membawa kebaikan lainnya. Mari kita tuai bersama-sama. Harvesting the Goodness. Baik, ini video kami yang pertama. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Di antara para senior-senior saya, para guru-guru saya yang paling muda ketika video ini dibuat tahun lalu pada saat COVID dan menunggu generasi muda berikutnya ikut bergabung pada kami memperjuangkan hal-hal yang kami lakukan di laboratorium. Di sini selain bekerja untuk melakukan pengembangan teknologi, kami juga sering kumpul-kumpul dan makan-makan, termasuk mancing bersama di tengah keasikan dan tantangan, dan mengerjakan tidak hanya skala lab tetapi juga pilot, dan salah satu yang penting lagi menuju ke komersial, ke skala industri. Nah, ketika berinteraksi di sini, kami tidak bekerja sendiri, akan bekerja dengan banyak bidang yang lainnya. Kami harus berkomunikasi dengan teman-teman di kimia terkait dengan sifat kimianya, kemudian terkait dengan reaktor, desain ke mekanikalnya, dari tim mekanikal, termasuk ke aspek bisnis. Bagaimana mengelola ini supaya jadi cuan, UUD, ujung-ujungnya juga duit di sana. Jadi kami harus memperjuangkan hal seperti itu, terobosan-terobosan atau hal-hal yang perlu kami lakukan. Sehingga sinergi dengan berbagai pihak, bisa berkomunikasi, bisa menjalin relasi termasuk dengan mitra industri, bagaimana dari penelitian di kampus menuju ke industri, ini salah satu tantangan terbesar yang kami lakukan. Dan kenapa ada istilah katalis merah putih, ini nama yang diberikan oleh alumni juga kepada katalis yang berhasil kami install di industri, menggantikan katalis import. Perjuangannya berat karena seperti era perang kita, perang teknologi, dengan teknologi kita bambu runcing, apa yang kita miliki untuk bisa berkompetisi dengan teknologi-teknologi dan katalis dari luar. Dan disitulah untuk memberikan semangat, teman-teman memberikan nama katalis merah putih. Dan nama katalis merah putih ini sudah mulai dari 2014, 2015. Dan kami senang semangat spirit ini tertular untuk kegiatan-kegiatan. Kalau ada istilah semen merah putih, vaksin merah putih, kami senang sekali bahwa inisiasi-inisiasi teknologi dalam negeri ini bisa ikut berkembang. Baik, sebelum masuk ke sesi berikutnya, mungkin kalau ada ingin diskusi atau pertanyaan sebelum video yang kedua, monggo silakan Mbak Ajeng. Lebih baik seksi interaktif untuk boleh, tadi sudah terlihat rasanya dari video yang pertama. Teman-teman nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung raise hand. Tentunya nanti kita juga ada beberapa merchandise lagi ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman yang proaktif pada sesi yang pertama ini. Baik, apakah sudah ada pertanyaan dari video yang pertama tadi?
Rasanya sudah mulai curious Pak. Nah, tapi kayak kita akan melanjutkan dulu ke video yang kedua Pak. Siapa tahu setelah ini teman-teman akan terpancing kembali curiosity-nya. Silakan Pak CBR. Baik, di video yang kedua kami punya seperti yang disampaikan Pak Jokowi, kita ini nomor 1 penghasil sawit di dunia. Jadi sawit kita melimpah, kalau kita tidak memanfaatkan kekayaan alam ini dengan mewujudkan kemandirian baik dari sisi pangan maupun energi, itu yang menjadi tantangan bagi kami. Dari buah sawit ini banyak keringat-keringat dari para petani kita yang mendapatkan kesejahteraan di sana. Saat ini kita sawit 56 juta ton hanya dipakai di dalam negeri, hanya untuk minyak goreng itu sekitar untuk kebutuhan domestik 8 sampai dengan ditambah dengan biodiesel 10 juta ton. Jadi sisanya banyak sekali diekspor keluar dengan harga bagus, tetapi ketika ada kendala di luar harga berguncang, tidak bisa diserap market, itu yang menjadi tantangan kita bisa memanfaatkan hilirisasi ke yang lain. Nah, yang akan kalau di sini nanti bisa dilihat di demonya bahwa kami mempunyai kepedulian dan pengalaman inovasi untuk menghasilkan bahan bakar berkelanjutan dari minyak sawit ini. Yang akan kami lakukan dengan bantuan katalis. Katalis ini adalah unit yang bahan yang digunakan untuk mengubah atau mengarahkan reaksi sedemikian rupa bisa menghasilkan diesel, aftur, dan bensin. Video yang akan ditampilkan ini terkait dengan salah satu produk tersebut dan moga-moga nanti bisa memberikan diskusi, pertanyaan, hal-hal yang kalau nanti sekolah apa yang dipelajari sih dan kami selalu memberikan tantangan pada mahasiswa kami yang terlibat penelitian, tolong ikut bantu memikirkan terobosan-terobosan supaya kita lebih unggul dan lebih baik di sana. Baik, untuk video yang kedua kami bekerja sama dengan Garuda. Kita itu lagi sakit ya. Panasnya naik terus, kayak lagi demam aja. Langitnya juga pucat, nggak biru seperti dulu. Apalagi kalau di kota besar, banyak asap, aku jadi batuk-batuk. Tapi kata ibu, aku nggak perlu khawatir. Meskipun belum terasa, saat ini semua sedang berusaha untuk sembuhin bumi lagi seperti sedia kala. Memanfaatkan kekayaan sumber daya negeri yang bisa bantu bumi kembali berseri. Ternyata dari tanaman, mobil sampai pesawat bisa terbang dengan lebih ramah lingkungan. Yang bikin kita bisa pergi kemana aja, tapi nggak bikin bumi sakit lagi. Dengan begini kita bisa ubah masa depan jadi lebih baik dari sekarang. Bukan cuma buat aku aja, tapi buat semua orang. Aku mulai dulu dari yang aku bisa. Harus belajar yang rajin dan mulai biasakan hal yang baik. Meskipun dari hal yang kecil supaya bisa bantu bikin bumi kita lebih sehat lagi. Buat kita dan adik-adik di generasi selanjutnya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Silakan Pak CBR dilanjutkan Pak. Sebelum masuk ke bagian di sini, seperti kata adik kecil tadi, mulai dari yang kecil, mulai dari yang kita bisa. Kira-kira dari audiens, apakah mungkin kita bisa membuat bioaftur dari minyak sawit ini? Ada yang ingin sharing atau ada pengalaman bagaimana caranya? Produk dari minyak sawit ini, di mana kita biasa temui? Minyak goreng, betul. Ini buah ketika diperas, dia berubah menjadi yang kita sebut sebagai di dalamnya itu ada minyak, minyaknya dipres. Crude palm oil, warna merah dan ada padatan di sini. Ini sesuatu yang menarik juga, nanti akan saya tanyakan. Kita beruntung dengan
diberkahi dengan kemelimpahan di sini, produk ini cocoknya untuk produksi diesel. Makanya kita ada buat biodiesel di sana. Nah, di dalamnya, di dalam minyak sawit ini ada minyak inti sawit. Di minyak inti sawit kalau boleh disumkan, kalau saya belah, daging buahnya ini yang digunakan jadi CPO, di dalamnya ini ada ini yang mesokapnya, di sini ada inti sawitnya. Inti sawit ini yang bisa dibuat komposisinya kalau secara berkat dari Tuhan itu rantainya panjangnya cocok untuk produksi bioaftur, setara dengan minyak kelapa. Minyak inti sawit dan minyak kelapa yang melimpah di Indonesia, dan kita punya potensi besar untuk melakukan pengubahan teknologi ini. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat menjadi ekonomis, skala besar, lalu kemudian keuntungan secara makro seperti apa. Nah, ini integrasi harus berdiskusi atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, termasuk dalam pengujian. Dalam pengujian, kami tentu telah mendapatkan produk bersama dengan Pertamina. Pengujian dibantu oleh teman-teman dari teknik penerbangan. Mereka melakukan uji dengan uji di pesawat, dengan pesawat CN235 dan pesawat Garuda, memastikan semua sesuai dengan standar. Itu yang dilakukan, sampai kemudian nanti dibantu oleh teman-teman di ekonomi, ngitung keekonomiannya, ongkos produksinya seperti apa, ketersediaannya seperti apa, teknologi yang paling cocok seperti apa. Dan tentunya terkait dengan keberlanjutan, sustainable, kalau menggunakan produk-produk yang nilai value-nya lebih rendah dari minyak sawit ini, sehingga ada keseimbangan antara pangan, energi, dan limbah-limbah yang dihasilkan dari minyak sawit, tentu akan meningkatkan nilai keekonomian. Itu tantangan-tantangan yang perlu kami kerjakan di kampus seperti itu. Dan ini tipikal yang kami lakukan ketika melakukan pekerjaan, ada dari skala lab, skala pilot, dan skala komersial. Melakukan percobaan juga tidak selalu berhasil, ada sesuatu yang mulai dari ide, kemudian ke improvement, kemudian pengembangan berikutnya, dan selalu ada hal-hal yang seperti itu. Salah satu yang kami perhatikan dan bagian dari kami mengembangkan juga ke mahasiswa, ada karakter grow mindset yang perlu kami tularkan dan kami perhatikan di mitra-mitra juga ketika ada kegagalan, produknya belum sesuai, pengembangan apa yang kami lakukan. Kemudian bagaimana kami membuat lebih baik lagi. Salah satu yang perlu diwaspadai di tetangga kita yang tidak punya minyak sawit, yang tidak punya resources, mereka sedang membuat pabrik ini yang ukurannya besar sekali. Kejadiannya adalah akibatnya bisa jadi kita impor dari negara tetangga. Kan padahal sawitnya dari kita. Ini salah satu tantangan yang perlu kita bereskan juga. Jadi adanya tantangan-tantangan, adanya kesulitan harus membuat kita berpikir lebih baik lagi dan mencarikan teknologi yang lebih pas untuk Indonesia. Itu pengantar pertama sebelum nanti video yang terakhir. Kalau ada ingin pertanyaan, ada ingin tidak hanya terkait dengan proses di sini, tetapi dengan sistem pembelajaran, bagaimana kami belajar, bagaimana proses-proses yang lainnya, silakan Mbak Ajeng, boleh dipandu untuk itu. Iya, baik. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ataupun juga tadi dari proses ya Pak ya sudah disampaikan oleh Pak CBR. Tadi sudah sedikit diperlihatkan gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung kita akan diskusi. Jadi kita akan berjalan saja ya Pak ya diskusinya ya. Kita interaktif saja jika memang ada pertanyaan. Nah, boleh Bu, silakan. Ibu mohon izin ke mikrofon yang terdekat Bu di sebelah kanan. Mohon izin. Iya. Iya, boleh. Silahkan mohon disebutkan dengan Ibu siapa, dari mana, lalu silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Silahkan Ibu. Terima kasih, nama saya Diah dari Tasikmalaya. Ibu Diah dari Tasikmalaya. Ya, terima kasih ya untuk izin mau bertanya. Dari tadi yang saya pikirkan, ini kan konsepnya sangat luar biasa gitu ya Pak. Ada renewable resource gitu kan. Yang jadi pertanyaannya,
kendala terbesarnya untuk pengembangan ini tuh apa sih sebenarnya? Apakah dari SDM atau dari regulasi gitu? Ya, terima kasih. Yes, tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih Bu Dia. Untuk Bu Dian dari Tasikmalaya, terkait kendala mungkin ya Pak ya? Kendala dan tantangan, satu masalah menghasilkan masalah yang lainnya. Dan itu kami temui baik dari pengembangan teknologinya sampai dengan aspek perbesaran skala, tetapi yang kami lakukan secara bertahap untuk misalkan permasalahan-permasalahan tersebut, misalnya dari segi teknikal dahulu. Dari segi teknikal kami harus bisa menemukan, nah saya akan ambil salah satu jenis katalis misalnya, sekaligus mengenalkan katalis. Sistem katalis ini di tubuh kita, sebenarnya kita punya katalis. Kalau ada yang ingat pelajaran biokatalis, enzim di dalam tubuh, enzim itu biokatalis yang bertugas untuk menjalankan sebuah reaksi tertentu dan spesifik. Nah, tugas kami mempelajari kalau ada keinginan saya pengen jadi seperti Ant-Man. Ant-Man bisa memperkecil diri saya, lalu masuk ke, kalau katalis ini saya perbesar di dalamnya, itu ada pori-pori, ada bentuk di dalamnya secara ukuran kecil, di sana ada jalur-jalur, ada rute-rute. Nah, rute-rute dan jalur-jalur itu harus kami atur sedemikian rupa ketika minyak sawit atau minyak inti sawit lepas ke sana, dia berinteraksi dan melakukan reaksi seperti yang kita inginkan. Nah, itu yang secara teknologi kami lakukan di situ. Awalnya kami berjuang dengan bambu runcing Bu, dengan alat yang pokoknya ada di lab, dilakukan seperti itu. Tetapi sekarang dengan bantuan banyak teknologi, kita makin bisa melakukan lebih baik lagi di situ, dan ada sinergi dengan industri, peralatan, dan tantangan-tantangan yang lebih relevan ke perbesaran skala itu dilakukan. Jadi kalau dari segi kendala yang pertama, kalau dengan keekonomian, karena targetnya keekonomian, UUD ujung-ujungnya duit, di situ yang pertama ketersediaan bahan yang harganya terjangkau. Dan tentu kita tidak ingin ada permasalahan ketika bahan bakar itu diproduksi dari minyak sawit, tidak bisa gunakan untuk yang menggoreng terganggu dan lainnya. Dan itu yang keseimbangan itu harus kami jaga. Dan harganya harus kami buat yang murah. Nah, bagaimana membuat yang murah ini? Ternyata setelah kami tunjukkan tantangan ini dan ada teman-teman dari kebun, dari petani, loh Pak, di kami punya banyak limbah-limbah yang bisa diolah di sana. Hanya memang ketersediaan dan ketersebaran itu yang menjadi tantangan, dan kami harus menggunakan dengan ukuran yang sesuai. Jadi solusi sebenarnya ada, tetapi begitu dibuat lebih besar karena supaya ekonomis, itu yang menjadi tantangan berikutnya. Lalu terkait dengan regulasi, dengan mungkin ada, tetapi pemerintah sejauh ini membantu, memfasilitasi di situ. Dan kalau disimak dalam pembelajaran kami, setiap masalah yang ada membuat tambah pinter. Itu yang jadi penting. Begitu kami seperti masak mie untuk satu dan masak mie untuk 100 orang supaya efisien. Pancinya nggak hanya diperbesar saja, tetapi di situ ada hal lain yang harus kami sesuaikan. Dan peningkatan kapasitas tambah pinter itu ketika ada kesulitan bagi kami pikirkan ya memang menjadi tidur tidak nyenyak, tetapi ketika sudah berhasil, waduh rasanya senang sekali. Jadi kalau disimak tantangan terbesar sekarang, dan ini juga diberikan insentif, kalau kita bisa menggunakan dan mengoptimalkan bahan-bahan yang kita miliki, kita tingkatkan keekonomiannya Bu. Seperti minyak kelapa, minyak inti sawit. Di sana untuk bisa meningkatkan keekonomiannya, di dalamnya itu bisa kita ambil komponen yang kalau dijual terpisah harganya lebih tinggi untuk gizi dan penggemuk dan lainnya seperti itu. Itu yang strategi-strategi yang harus kami lakukan, dan dengan kerjasama dengan banyak pihak, banyak masukan, opini dan perspektif, termasuk ketika diimplementasikan di skala kecil, skala besar, dengan banyak pihak itu membantu di situ. Demikian Bu, moga-moga memberikan gambaran. Jadi untuk menuju ke
keekonomian itu ada dua jenis, yang mikro secara untung, kemudian ada keekonomian secara makro. Secara makro ini daripada uang kita untuk impor bahan bakar dari luar negeri, kita impor bensin banyak sekali, kita impor minyak banyak sekali. Kalau ada bahan bakar lokal yang melimpah, tentu uangnya daripada muter keluar kan mending muter di dalam negeri ya Bu ya, dan membuat kesejahteraan di Indonesia. Nah, ya, aspek makro ini juga bagian yang membuat kami harus strateginya cocok dan pas, terutama kita diberkahi dengan di Katulistiwa pulaunya banyak dan dengan negara kepulauan seperti ini bagaimana teknologi tadi bisa diterapkan tersebar, terdistribusi, tidak mengumpul saja di satu tempat. Nah, hal-hal yang seperti ini kami punya kesadaran untuk bisa memberikan terobosan yang sesuai dengan Indonesia, kebutuhan Indonesia. Demikian Bu Diah, moga-moga memberikan Iya, baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih tentunya. Baik, jika masih ada pertanyaan langsung saja raise hand. Nah, masih banyak loh kan Pak ya. Dari 1. Ada 4, silakan mungkin dari depan dulu ya. Boleh berdua, silakan langsung mendekati ya sebelah kiri ya. Boleh setelah itu nanti Ibu di sebelah kanan ya Bu. Oke, setelah teman-teman dulu sebelah sini ya Bu ya. Oke, silahkan sebutkan namanya, dari mana. Oh, ini saudaraan atau satu sekolah? Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Siap. Silahkan, dengan siapa, dari mana? Dilanjutkan pertanyaannya. Saya Zakia dari MTS Sekolah Alam Gaharu. Siapa namanya tadi? Zakia. Zakia. Ya, silahkan satu lagi Mas dari, dengan Mas siapa? Nama saya Hadik Ula Priyatna dari MTS Sekolah Alam Gaharu. Oke, dipanggilnya siapa? Ula aja cukup. Oh, mangga silakan dari Zakia dulu pertanyaannya. Jadi dari video yang tadi aku lihat, ingin nanya kalau proses pembuatannya itu berapa lama dan melewati tahap-tahap apa aja? Sekian, satu aja itu jawabannya. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Zakia. Menarik ya Pak ya. Berarti curiosity-nya nih ada banget nih ya. Silahkan selanjutnya. Jadi kalau ini kan temanya itu future together ya. Sementara future itu pasti sangat berkaitan dengan alam. Nah, sementara negeri kita itu Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak sawit paling besar di dunia. Dari seluruh proses minyak sawit, nah berkaitan juga dengan alam, apa sih dampak positif dan negatifnya buat alam itu? Mantap, tepuk tangan dulu. Ini betul-betul ya Pak ya, ini pertanyaan dari para calon mahasiswa loh Pak. Apalagi nanti kalau sudah menjadi mahasiswa, siap-siap nanti di tugas akhir. Enggak ya, silahkan kembali ke tempat duduk, nanti akan segera dijawab oleh Pak CBR. Silahkan Bapak. Mbak Zakia dengan Mas Ulam ya? Mas Ulam, betul. Nama Mbak Zakia sama seperti asisten saya. Ini ada tim biru-biru yang hadir di sini. Mbak Zakia juga di sini yang rajinnya minta ampun, Mbak Zakia. Baik, nah yang pertama bagaimana proses pembuatan. Ada 2 jenis proses pembuatan. Yang pertama membuat katalisnya. Kalau dilihat Pak, kok bentuknya kayak meses sih Pak? Kayak prosesnya kayak deterjen Pak. Bikinnya seperti bikin bakmi, bikin mie. Tapi yang membedakan mie itu dari tepung untuk dimakan. Kami membuat tepungnya, adonannya itu ada bumbu magicnya. Nah, harga mahalnya itu bumbu magicnya. Magicnya apa? Supaya campurannya, ramuannya itu bisa, kalau tadi saya cerita Ironman, bentuk jalannya, bentuk jalurnya, kemudian kemampuannya itu bisa untuk melakukan kesaktian tersebut. Itu yang kalau bahasa kerennya karena kecil teknologinya teknologi nano. Tetapi konsep sederhananya bikinnya seperti membuat bakmi, membuat adonan. Jenis adonannya, jenis resep yang digunakan, bagaimana cara memasaknya, itu yang menjadi salah satu
tantangan kami untuk bersaing dengan pihak luar. Pihak luar juga memasak, mereka juga seperti kalau kita pergi ke restoran, sebuah restoran yang enak dan lainnya, kokinya kan tidak mau sharing bumbu atau terbatas ya untuk sharing bumbunya karena di situ ada bumbu magicnya. Dan Katalis juga kami memikirkan bukan magic ya, dan magicnya tanda kutip dalam artian hal-hal apa yang ingin kami fasilitasi. Proses pembuatan katalis bergantung pada kami kalau di lab membuat katalis skala kecil 10 gram. Dan ini salah satu tantangan supaya ekonomis, proses yang pembuatan yang selama 1 hari itu supaya bisa operasi terus menjadi 100 kilo sampai ke 2 ton per hari. Bagaimana caranya supaya kerjanya efektif dan taktis. Ada ilmu manajemennya di situ yang kami lakukan. Itu tadi terkait dengan proses pembuatan katalisnya. Lalu kalau terkait dengan proses produksi bahan bakarnya, seperti kilang di Pertamina, mereka tidak pernah tidur, berjalan terus untuk memproduksi, dilakukan dengan proses kontinu secara terus-menerus, orangnya yang gantian bekerja. Jadi gantian bekerjanya datang jam 7, pulang jam 4 sore jam 5. Nah, kami pernah melakukan operasi pengujian katalis produksi di kampus 10 bulan dengan unit yang kami lakukan, yang mengerjakan mahasiswa, memotivasi mahasiswa supaya semangat. Mulai jam 7 pagi, diawali dengan makan pagi, bekerja untuk mengerjakan operasi di situ sampai dengan jam 7 malam. Nah, sebelum pulang, makan malam dulu, diganti dengan tim yang datang malam untuk ikut makan malam di situ. Jadi dengan seperti itu kami bisa mendapatkan sistem untuk bisa bekerja bersama-sama untuk bergantian dengan sistem kerja yang saling mendukung. Karena nggak mungkin proses seperti ini dilakukan sendiri, ya. Lalu, nah ini pertanyaan yang menarik yang kedua. Iya. Pertanyaan ini, saya mengharapkan pertanyaan ini waktu itu muncul ketika September tahun lalu saya diundang ke Belanda untuk presentasi program ini. Mereka ngiri dengan apa yang kami lakukan karena bisa mencoba dan mengerjakan sudah sampai ke skala komersial. Nah, orang lain ngirinya itu mereka karena masih skala lab belum bisa masuk ke kesadaran kami diminta untuk sharing. Nah, salah satu yang menjadi karena di hal yang teknis saya mengantisipasi sawit ini di Eropa mereka berkampanye yang lain karena ada aspek terkait dengan kekhawatiran terkait dengan isu deforestasi, kemudian tapi di situ ada aspek perdagangan yang memang kita tidak hitam putihnya masih ini, tetapi yang menjadi penting ketika kita melakukan keberlanjutan, aspek positif di sini, di Indonesia ini sawit bisa tumbuh dengan curah hujan, pupuk dan lain-lainnya dengan produktivitas yang tinggi sekali. Minyak sawit ini minyak yang produktivitasnya tinggi sekali. Oleh karena itu banyak perkebunan yang berkembang pesat. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Sumatera, kiri kanan mungkin lagu naik ke puncak gunung harus diganti, kiri kanan banyak pohon sawit di sana. Dampak positifnya tentu di masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dan kita bisa mendapatkan kemandirian di situ. Dampak negatifnya kita harus membuat dalam pandangan saya keseimbangan antara kebutuhan untuk perkebunan dan itu yang sudah dilakukan pemerintah dengan aspek untuk perkembangan menjaga kelestarian lingkungan di biodiversity dan itu sudah dilakukan dengan sertifikasi dan optimalisasi sana. Dan tentunya ketika kita sudah punya sawit yang melimpah untuk bisa membangun supaya berlanjut itu tidak hanya mencari untung sesaat tetapi untung sampai jangka panjang. Jangka panjangnya jangan hanya era kita saja yang menikmati, era anak cucu yang membereskan permasalahannya. Kita dengan sistem sertifikasi sustainable dari Indonesia dan internasional, hal itu terjaga untuk di situ. Sehingga tentu kita tetap dengan keberkahan yang kita miliki, dengan kebun sawit yang melimpah, plus dengan tantangan supaya bisa berlanjut. Tidak hanya untuk kita saja, tapi ini untuk generasi anak cucu kita.
Saya demikian Mbak. Baik, terima kasih tentunya Pak CBR sudah terjawab ya. Zakia dan juga Ulam ini luar biasa tentunya menjadi nyata ya Pak ya solusi untuk masa depan ya Pak ya. Oke, baik silakan kita akan masih melanjutkan pertanyaan lagi ya Pak ya. Nah sebelum kita masuk ke video yang terakhir. Oke, silakan Ibu, mohon izin dengan Ibu siapa, dari mana, dilanjutkan dengan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Salmi Supriyatin guru dari SMA 6 Cimahi. Pertanyaannya, apakah dari perguruan tinggi ada pengabdian ke masyarakat di daerah perkebunan sawit rakyat? Karena mereka hanya bisa menjual biji sawit ke perusahaan atau ke tengkulak dengan harga murah karena mereka tidak paham pengolahannya. Itu yang saya tanyakan, terima kasih. Karena saya pernah tinggal di Lampung Tengah 11 tahun, murid-murid saya berasal dari perkebunan sawit itu, sawit rakyat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu Syamsu, terima kasih Ibu. Pertanyaannya luar biasa terkait pengabdian masyarakat, Pak. Silahkan. Terima kasih Bu. Persis Bu, itu yang sekarang sedang kami lakukan Bu Samsudi ya. Bu Supriyadi. Ya, Bu Supriyadi. Mohon izin ya Bu. Ya. Itu yang kami lakukan untuk melakukan terobosan membantu bagaimana petani bisa mendapatkan benefit setinggi-tingginya dalam melakukan hilirisasi hasil kebun sawit rakyat. Video yang terakhir nanti salah satu yang menjawab di situ Bu, bagaimana kami melakukan sinergi kerjasama dengan mitra kami di perkebunan juga, di mitra kami di Medan dan di beberapa tempat untuk memberikan terobosan supaya karena betul seperti yang sampaikan Pak Jokowi, semakin ke hilir, semakin ke bawah itu keuntungan semakin meningkat karena nilai jualnya semakin tinggi. Di kebun sawit ada tantangan. Kalau buah ini di istilahnya tidak segera dipanen, dia membusuk, harganya akan turun. Nah, kami mempunyai teknologi bahwa dengan buah yang busuk tersebut malah lebih cocok untuk proses kami Bu, sehingga kita bisa manfaatkan untuk kepentingan yang lainnya. Tetapi tentu kita optimalkan untuk supaya nanti ke ujung dapat rantainya lengkap, semakin petani bisa mendapatkan tidak hanya jualan tandan buah saja tapi bisa jualan minyak sawit atau produk lainnya. Itu salah satu program yang sedang kami lakukan dengan mitra industri begitu Bu. Ya, nanti ada videonya untuk menjawab itu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih tentunya. Pertanyaannya juga tentunya akan membawa kita ya Pak ya, karena jawabannya ada di video setelah ini. Baik, apakah kita akan langsung menyaksikan videonya Pak? Tadi ada satu lagi pertanyaan Kak ya? Oh, ada satu lagi pertanyaan. Oke, boleh. Yang di belakang dulu ya Pak ya? Oke, boleh. Nanti setelah ini ya Pak Ari ya. Oke, silahkan langsung maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Ini seru banget sesi pagi hari ini ya Pak ya. Silahkan dengan siapa, dari mana, dilanjutkan pertanyaannya. Silahkan. Nama saya Arya Abiasa dari Seman 1 Cipatat, daerah Bandung Barat. Jadi untuk pertanyaan sendiri, kan tadi kata Bapak tuh produksi minyak sawit kita tuh kan nomor 1 ya, sekitar 50 juta sekian ton. Nah terus untuk kebutuhan domestik dan bahan bakar tuh sekitar 20 juta ton. Nah tapi pada tahun 2021 itu di tempat saya tuh minyak sawit, minyak goreng gitu, itu susah banget gitu dibelinya gitu. Kayak misalkan minyak tuh baru sampai ke Alfamart atau Indomaret. Nah tapi langsung diserbu warga gitu terus habis gitu. Itu tuh kira-kira kenapa gitu kalau pendapat dari Bapak sendiri? Oke, menarik sekali Arya. Silahkan mungkin Pak CBR terkait tadi ya Pak ya, produksi nomor 1 lalu mengapa dirasa masih kurang gitu ya. Saya senang dan ini menjadi kepedulian kami ketika ada di daerah yang kaya bahan mentahnya tetapi antrian mencari produk turunannya itu terjadi di area yang tidak seberuntung di Jawa. Bahan bakar juga kejadian seperti itu. Untuk beli bahan bakar juga ada antrian. Oleh karena itu yang kami pikirkan, kenapa minyak
isunya ada banyak di minyak goreng tersebut, tetapi pada saat tersebut memang ada problem terkait dengan produksi dan distribusi minyak goreng pada periode tersebut. Dengan kebijakan sebenarnya itu bisa gampang diselesaikan, namun kami memikirkan aspek lain, ada ketahanan dan kemandirian energi lokal di situ. Kami sedang merancang sebuah teknologi yang bisa dibuat modelnya seperti minimarket kecil yang tersebar, sehingga di daerah tersebut yang punya minyak sawit ketika ada produksi bahan bakarnya atau produksi minyak gorengnya bisa dipasok dengan teknologi yang tersedia untuk kawasan tersebut saja. Karena banyak hal problem di Indonesia ini, sentra-sentra industri produksi minyak goreng harus di kapasitas besar untuk ekonomis, ada tempat tertentu mendistribusikannya menjadi salah satu tantangan. Dan ini yang di video terakhir itu salah satu teknologi yang sedang kami perjuangkan, moga-moga nanti bisa memberikan gambaran, jawaban, dan kami sedang memperjuangkan di situ untuk bisa, dan pekerjaan masih dilakukan bagi para siswa-siswa yang berminat untuk ikut berjuang. Kami terbuka untuk ikut membantu, ikut belajar, dan seringkali kami menantang kalau ada ide yang lebih baik, info atau pikirkan yang lebih baik, seperti pertanyaan-pertanyaan yang supaya lebih ekonomis, supaya ini kan ada limbahnya bisa lebih berkurang. Kami senang sekali kalau ada input-input dan hal yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kira-kira demikian, Pak. Iya, baik. Terima kasih tentunya. Tadi pertanyaan luar biasa dari Arya. Rasanya satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya, sebelum kita nanti masuk ke video selanjutnya. Oke, silahkan untuk maju ke sebelah kiri. Nah, iya. Silahkan, tadi rasanya sudah ikut kuis ya, sekali lagi apa kepanjangan sekali roga? Sekali lagi ya Teh. Siap, silahkan. Sebenarnya pengen nanya Pak, kalau dari tadi itu kan saya dengar-dengar tuh ini digunakannya tuh untuk mengetes sebagai pengganti bahan bakar pesawat atau aftur. Nah, apakah ada rencana Pak tentang untuk pembuatan sebagai bahan bakar untuk motor biasa yang digunakan, dan apakah akan berbeda lagi proses penelitiannya gitu Pak? Ya, terima kasih. Iya, menarik. Silahkan Pak, tepuk tangan dulu dong untuk Fahri. Bagus. Yes. Kami pengen membuat bahan bakar untuk MotoGP Mandalika dari sawit. RON-nya 102. Nah, kalau Pertamax Pertalite 91, Pertamax Plus 92, kemudian Pertamax Turbo 98. Nah, untuk RON 102 ini ada komponen-komponen yang harus diatur dalam produksinya. Kami menyiapkan katalis ke arah di sini. Kami sebut namanya bensin sawit. Nah, di bensin sawit ini PR Magic-nya di bagian katalis ini, supaya bisa sedemikian rupa nanti menghasilkan dijual untuk kelas Pertalite, kelas tertentu sampai ke racing. Dan mobil saya sudah pernah saya coba dengan kelas yang racing tersebut karena masih untuk uji, dan tentunya ini perjuangan yang kami lakukan. Nah, untuk menyimpulkan sesi ini mungkin video yang terakhir terkait dengan pertanyaan tantangan berikutnya yang sedang kami kerjakan saat ini, bagaimana membantu menyelesaikan kemandirian teknologi dan pangan, termasuk membuat bensin sawit ini untuk jenis bahan bakar yang lainnya. Mungkin bisa ditampilkan video yang terakhir. Oke, ya. Baik. Kalau begitu kita akan saksikan dulu video yang berikut ini. Iya, dari slide selanjutnya. Oke. Emang bisa ya? Kayak pernah dengar, tapi apa cuman hoax ya? Kayak pernah dengar, cuman emang beneran aja ya? Belum pernah deh kayaknya. Emang ada ya dari sawit? Ini ya bensin sawitnya. Kayak bensin sih baunya. Baunya kayak bensin sih.
Iya, baunya kayak bensin. Penelitian sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1982 dengan mengkonversi stearin menjadi bahan bakar nabati, gitu. Yaitu terdiri dari bensin, kerosin, dan minyak diesel. Baru mulai tahun 2018 BPDKS mendukung kami dengan memberikan dana penelitian untuk mengembangkan teknologi ini hingga skala percontohan. Bensin sawit itu diproduksi melalui proses perengkahan atau proses cracking dari minyak sawit. Minyak sawit yang terdiri dari trigliserida, asam-asam lemak, asam oleat, asam stearat, asam linoleat, asam palmitat itu diumpankan ke dalam reaktor yang berisi katalis pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Produksi dari proses perengkahan ini adalah bensin sawit dan banyak sekali gas dan kokas yang terdeposisi pada permukaan katalis. Di belakang saya ini adalah sebuah unit produksi bensin sawit yang berkapasitas 1000 liter per hari yang kami bangun bersama-sama dengan mitra industri kami. Jadi untuk mengkonversi IFO atau MIFO menjadi bensa itu sangat bergantung kepada katalis dan kondisi proses. Nah, karena katalis itu bisa mempercepat reaksi miliaran bahkan triliunan kali lebih besar dan mengarahkan ke produk yang kita inginkan. Oleh sebab itu kami sudah, sedang, dan akan terus mengembangkan katalisnya. Jadi kami ini sudah cukup lama mengembangkan katalis khususnya untuk proses cracking IFO menjadi bensa. Kami mulai dari desain, formulasi, dan sintesis pada skala laboratorium dan kami tingkatkan menjadi skala pilot. Kami bisa produksi 2-5 kilo, bahkan sekarang kami bisa produksi skala yang lebih besar. Dalam satu kali produksi itu bisa mencapai 50 kg katalis. Dan ini sudah merupakan hasil formulasi dan pemantapan terus-menerus sehingga saat ini kami sudah punya katalis hingga generasi keempat. Pengembangan bensin sawit kami awali dari skala lab secara bertahap meningkat dari kapasitas 5 sampai dengan 10 mili per jam menjadi 1 liter per hari, lalu kemudian kami tingkatkan menjadi 10 liter per hari. Kemudian kami lanjut kepada pengembangan pada skala 1000 liter per hari. Hanya pada bensa generasi 1 1000 liter per hari ini kami mendapatkan tantangan dan kendala terkait dengan kinerja reaksi dan integrasi energi yang menjadi challenge dalam peningkatan keekonomian. Persoalan tadi yang ada di generasi 1, maka generasi 2 ini akan mencari solusinya itu. Kita akan membuat generasi 1 sebagai pemandunya. Dan kita melanjutkan itu mendapatkan parameter desain, parameter operasi, termasuk dalam ini adalah efisiensi energi. Ya. Ini yang kita lihat ini, sehingga nanti kita akan keluarkan dari generasi 2 ini sebuah desain yang paling optimal untuk kemudian ditindaklanjuti pada skala yang lebih besar. Kami melakukan penelitian dan pembuatan steam engine untuk menggantikan turbin, sehingga itu bisa diakses oleh investasi oleh petani. Karena turbin pasti mahal, steam engine ini tidak terlalu mahal, sehingga bisa disandingkan dengan PKS 5 ton TBS per jam. Ya, sebenarnya pabrik kecil ini sangat ditunggu oleh para petani ya. Artinya makin kecil ya makin terjangkau oleh para petani ini, dan impian untuk bisa mengolah buahnya menjadi minyak itu akan segera terrealisir. Dengan demikian ya tentu akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dari para petani itu sendiri, dan tentunya ini harus diiringi dengan perbaikan mutu dan produktivitas dari buah yang dihasilkan oleh petani tersebut. Nah, kami ini biasa sering mendampingi para petani-petani itu melalui peremajaan kelapa sawitnya di dalam rangka untuk memperbaiki mutu dan produktivitas yang dihasilkan. Dan ini akan juga sekaligus diiringi dengan upaya-upaya untuk mengimplementasikan budidaya yang sustainable guna kebutuhan dari pasar maupun kepentingan dari para petani itu sendiri. Kami berencana menggunakan fraksi stearin dari IFO sebagai bahan baku bensa. Sementara itu, fraksi oleinnya akan kami olah lebih lanjut menjadi minyak pangan yang bernilai lebih tinggi.
Nah, hal ini nantinya akan membuat bensa dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah sehingga jadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Di sini kami berhasil mengembangkan suatu unit produksi yang akan digunakan untuk pengembangan proses lebih lanjut untuk minyak tersebut. Teknologi yang kami kembangkan ini diharapkan menjadi teknologi yang dapat mengangkat harkat hidup petani sawit dan meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Institut Teknologi Bandung memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses ini hingga akhir. Begitu besarnya potensi sawit Indonesia. Mari kita berdaulat pangan dan energi dengan katalis dan teknologi proses merah putih. Bensa bisa, bisa, bisa. Yes, luar biasa. Tentunya tepuk tangan sekali lagi. Rasanya tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan ya Pak ya dari satu video terakhir tadi. Tapi mungkin silahkan Pak, kira-kira apa yang tadi ditampilkan. Dan rasanya jadi ingin tahu juga lokasinya di mana ternyata Pak ya. Silahkan Pak CBR. Baik, terima kasih. Ini sebagai closing saja sekaligus untuk perjuangan masih kami kerjakan. Undangan kepada para siswa-siswa, jangan takut terhadap kimianya sedikit sekali tadi sebenarnya, nggak keluar seperti itu, tapi lebih banyak bagaimana kita mengatasi masalah-masalah dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan untuk bisa memberikan dampak. Dan begitu kita mengetahui potensi atau kita mendapatkan pengetahuan, kita ini punya kekayaan, ini bisa loh dilakukan seperti ini, ada cara yang lebih baik atau tidak. Nah, dengan mendapatkan pengetahuan, mempunyai kemampuan seperti itu dan adanya fasilitas, bagi yang berminat untuk bergabung dengan kami bermain-main dengan teknologi, silahkan. Dan tempatnya di Bandung, unitnya kami sedang siapkan di workshop dan nanti akan karena kampus Ganesha sudah terlalu penuh, jadi kami harus tempatkan tempatnya di kampus Jatinangor untuk unit pilot tersebut. Dan kami sedang membuat percontohan skala yang lebih besar lagi di kebun sawit ada di Sumatera Utara. Demikian untuk penutup saya, semoga bisa memberikan gambaran bahwa beraktivitas seperti ini menyenangkan dan saya belajar banyak juga dengan ilmu-ilmu lain, tidak hanya melulu urusan hanya ke saintifiknya saja, tapi ke manajemennya, ke bisnisnya, dan aspek-aspek yang lebih luas lagi. Dan dengan pembelajaran yang kami lakukan kepada mahasiswa kami itu paling senang kalau diajak halan-halan, healing. Jadi kami ajak ke kebun, kami ajak ke lapangan, kami ajak ke industri, sehingga mereka bisa melihat langsung, oh ini permasalahan, oh ini kesempatan dan ini tantangan. Demikian presentasi dari saya akan tutup dengan salam yang membuat kita kerjakan ini bersama-sama. Ini adalah masa depan kita bersama-sama. Future Together. Yes, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak CBR. Tentunya ini luar biasa informasi dari Teknik Kimia FTI ITB. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau masuk FTI ITB? Tuh Pak sudah mulai ya. Sampai ketemu semester depan. Amin. Dadahnya semakin semangat kalau begitu ya. Alhamdulillah senang sekali tentunya ya Pak ya. Di sesi pagi hari ini sudah bertemu dengan para future leaders, para calon mahasiswa ITB yang rasanya binar matanya tidak bisa berbohong ya Pak ya. Curiosity-nya sangat luar biasa. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak CBR, Bapak Dr. Carolus Boromius Rasrendra STMT dari Program Studi Teknik Kimia FTI ITB. Baik, terima kasih tentunya sekali lagi Pak, dan terima kasih sekali lagi. Yeay.
Luar biasa ya. Tentunya ini luar biasa juga karena seperti yang kita sampaikan bahwa ketika kuliah di ITB bukan cuma kuliah lulus lalu cuan ya. Tapi gimana sebetulnya kita bisa menjadi bagian dari solusi di masa depan. Tapi stay back dulu, stay dulu di future stage ini karena tentunya kita akan melanjutkan lagi ya ke sesi selanjutnya. Nah, sebelumnya saya juga ingin bertanya terlebih dahulu terkait ITB Multi Kampus. ITB ada kampusnya di mana saja rekan-rekan semua? ITB Ganesha, Jatinangor, dan juga Cirebon. Nah, rasanya pagi hari ini kita akan masuk juga nih menghadirkan alumni inspiratif dan selalu outstanding ya kalau menjadi alumni ITB. Karena ini kita akan menghadirkan alumni dari ITB Kampus Cirebon yaitu Farhan. Apakah sudah hadir? Nah, wah sudah hadir. Boleh langsung kita undang ke atas panggung ya, Farhan alumni dari program studi perencanaan wilayah dan kota ITB Kampus Cirebon. Yes, langsung saja kita naik ke atas panggung. Ketiga ini tadi sudah bertemu dengan Pak CBR. Kalau mendengar CBR pengennya geber terus ya. Tapi kalau sesi yang kedua ini kita sudah akan bertemu juga dengan alumni yang luar biasa dari ITB Kampus Cirebon ya. Tentunya ITB Kampus Cirebon juga menghasilkan para alumni yang tentunya recognize di dunia ya. Wah, diakui secara dunia dan global juga. Nah, salah satunya juga yang sudah hadir pagi hari ini, sudah hadir Mas Farhan atau Kang Farhan ya. Alumni dari program studi perencanaan wilayah dan kota ITB Kampus Cirebon tahun 2017, betul ya. Tidak jauh umurnya dengan saya. Dan saat ini bekerja sebagai Executive Assistant to CEO and Chief Representative Officer of NCT Indonesia. Langsung saja kami panggilkan Kang Farhan untuk sharing bersama kita pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk